Saya persilakan untuk mahasiswa yang akan melakukan presentasi tugas untuk memulai presentasi. Dipersilakan. Baik, terima kasih Mir atas kesempatan. Selamat pagi semua Mir dan teman-teman. Sini saya akan mempresentasikan pengenalan di Estonia. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Franciscus Xaverius Henduk, NIM 1902-1106-39. Baiklah, jadi e-Estonia dan teknologi digital apa yang digunakan dan proses e-bisnisnya. Nah, e-Estonia sendiri itu adalah sebuah negara di Uni Eropa. Estonia ini adalah negara inovatif di Eropa Utara yang dikenal dengan ambisi digitalnya. Berkat solusi elektronik cerdas yang dibuat di sini, hanya perlu beberapa jam untuk memulai perusahaan dan beberapa menit untuk melaporkan pajak. Negara ini berada di negara teratas di Eropa dalam hal startup per kapita dan menempati urutan pertama dalam indeks kewirausahaan oleh WEF atau World Economic Forum. Nah, bisa dilihat di gambar sebelah kanan sini adalah homepage dari e-estonia.com. Pada tahun 2007, Estonia memecahkan rekor dunia untuk mendirikan perusahaan online hanya dalam 18 menit saja. Dan pelaporan pajak itu hanya dalam 3 menit saja. Nah, bisa dilihat juga ada fakta menarik bahwa Estonia ini meraih peringkat 2 dalam Public Services in the Design Index berdasarkan EU Commission tahun 2019 dan nomor urut pertama dalam Startup Friendliness dalam Indeks Venture 2018. Nah, untuk perkembangan layanan di Estonia ini, bisa dilihat bahwa pada tahun 2000, Estonia sudah berhasil menerapkan e-tax atau sistem pelaporan pajak secara online, secara digital. Tahun yang sama juga sudah memperkenalkan M-Parking, parkir hanya bayar dari smartphone saja. Kemudian ada e-school, ID card, ID bus ticket, e-land registry, mendaftarkan atau meregistri tanah secara digital. E-education sudah berhasil pada tahun 2004 dan pertama kalinya tahun 2005 Estonia ini sudah berhasil menerapkan voting atau pemilihan umum secara digital lewat layanan e-votingnya. Kemudian ada mobile ID, ada e-police juga pada tahun 2007, ada e-health tahun 2008, e-prescription, e-residency, dan e-receipt. Dan teknologi-teknologi yang berada di balik layanan ini ada beberapa, diantaranya ada X-Road yang sudah dikembangkan dari tahun 2001. X-Road ini adalah layanan yang menghubungkan semua layanan-layanan lain dalam Estonia secara terintegrasi. Kemudian juga sudah ada digital signature yang diperkenalkan oleh Estonia tahun 2002. Dan seluruh layanan-layanan ini termasuk X-Road juga sudah diamankan melalui teknologi blockchain yang diberi nama KSI Blockchain. Juga pada tahun 2011, sistem kelistrikan di Estonia ini sudah didigitalkan menggunakan teknologi bernama Smart Grid. Nah, lebih lanjut mengenai X-Road. X-Road telah berkembang menjadi alat yang juga dapat menghubungkan dan menulis ke beberapa sistem informasi, mengirimkan kumpulan data besar atau big data, dan melakukan pencarian di beberapa sistem informasi secara bersamaan. Untuk memastikan transfer aman, semua data keluar, ditandatangani, dan dienkripsi secara digital. Dan semua data masuk diautentikasi dan dicatat. Kemudian teknologi selanjutnya yaitu KSI Blockchain. Dengan KSI Blockchain yang digunakan di jaringan pemerintah Estonia, riwayat tidak dapat ditulis ulang oleh siapapun karena menggunakan teknologi blockchain. Keaslian data elektronik dapat dibuktikan secara matematis lewat perhitungan-perhitungan dalam blockchain. Ini berarti bahwa tidak seorang pun, baik peretas maupun administrator sistem atau bahkan pemerintah itu sendiri, dapat memanipulasi data dan lolos begitu saja. Setidaknya kalau dalam blockchain, dia harus memanipulasi seluruh data yang ada dalam situ. Baiklah, mungkin sekian untuk presentasi dari saya mengenai teknologi e-Estonia. Terima kasih dan dipersilahkan kepada presentasi selanjutnya. Oke.
Silakan dilanjutkan, Gabriela. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, mohon izin share screen. Baiklah, sebelum saya akan melakukan presentasi, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Gabriela Areros, NIM 19021106020. Dan saat ini saya akan mempresentasikan hasil tugas 1 saya mengenai e-Estonia. Yang pertama ada Digital Society e-Estonia. Estonia adalah negara yang menerapkan digital society di mana semua interaksi yang terjadi di masyarakat sudah dilakukan secara digital dengan memanfaatkan kemajuan teknologi. Dengan penerapan e-government oleh pemerintah, seluruh warga Estonia dapat mengakses berbagai macam layanan publik, mulai dari layanan publik maupun swasta dalam berbagai bidang seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan lain sebagainya menjadi sangat mudah karena dapat diakses selama 24 jam per 7 hari. Hampir seluruh bidang di negara Estonia sudah mengalami digitalisasi, mulai dari pencatatan sipil, kesehatan, pendidikan, keamanan, sampai pada bidang pertanian sekalipun. Semua data dari berbagai sektor ini saling terintegrasi, membuat seorang dapat mengakses berbagai macam layanan dengan mudah. Dengan menggunakan electronic card, mayoritas dari pelayanan yang diakses tidak memerlukan warga tersebut untuk hadir secara fisik atau konvensional kepada dinas pemerintah yang menyediakan layanan tersebut. Sebagai contoh, dengan menggunakan electronic card-nya, seorang warga dapat melakukan pengajuan pajak, melihat perkembangan anaknya di sekolah, mendaftarkan bisnis, kemudian mengajukan subsidi pertanian, ataupun melihat catatan kesehatan yang bisa dilakukan dari rumah. Tidak hanya itu, Estonia merupakan negara pertama yang melakukan pemilu secara online melalui internet. Jadi seorang warga dapat memberikan hak suaranya di mana saja dia berada asalkan memiliki akses ke internet. Kemudian yang kedua adalah teknologi yang digunakan atau di sini X-Road. Semua data baik dari sektor pemerintah maupun swasta yang sudah terdigitalisasi membutuhkan layanan jaringan transit data yang aman agar bisa dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan kebutuhan. Nah, sistem informasi nasional di negara Estonia ini dibangun di atas sebuah teknologi yang dinamakan X-Road. X-Road adalah platform pertukaran data yang memberikan kemudahan bagi pihak berwenang untuk melakukan akses data, menjaga integritas data sehingga tidak terjadi perubahan-perubahan yang tidak diinginkan, serta menjaga keamanan atau rahasia data selama proses transit data terjadi. Yang pertama ada pengolahan data yang terpisah. Menjalankan negara yang modern ini memerlukan pengolahan data dalam jumlah yang besar. Namun di Estonia sendiri tidak memiliki master database atau database terpusat. Karena setiap data disimpan di tempat di mana data itu dibuat. Dan setiap lembaga membuat dan mengolah datanya sendiri secara terpisah, namun saling terhubung dengan lembaga yang lain sehingga tidak terjadi duplikasi data. Misalnya, lembaga kepolisian bergantung pada data yang ada di Dinas Pencatatan Sipil atau Dinas Asuransi bergantung pada informasi dari sistem informasi Dinas Kesehatan dan sebagainya. Kemudian transit data yang efisien. X-Road membuat banyak aktivitas dapat diotomatisasi sehingga mengurangi beban kerja manusia dan membuat kehidupan masyarakat Estonia menjadi lebih mudah serta efisien. Misalnya ketika seorang anak lahir, informasi tentang kelahiran dikirim langsung dari rumah sakit ke register kependudukan atau di Indonesia dikenal dengan Dinas Pencatatan Sipil, yang nantinya juga secara otomatis akan dikirim ke Dinas Asuransi Kesehatan, sehingga anak tersebut memiliki identitas serta jaminan kesehatan nantinya. Dan juga dengan adanya X-Road, pihak-pihak berwenang tidak perlu khawatir dengan keaslian dan keamanan data. Karena data yang diterima dari satu instansi dipastikan aman dan benar-benar
berasal dari instansi tersebut. Exroot memastikan pertukaran data terjadi secara efisien dan telah dioperasikan selama terus-menerus dalam kurun waktu lebih dari 20 tahun sejak diluncurkannya pada tahun 2001 dan tanpa adanya gangguan, serta tentunya memberikan banyak manfaat maupun bagi pemerintah atau warga negara Estonia sendiri. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau salah-salah kata. Saya kembalikan kepada Mner. Ya, oke. Silakan dilanjutkan dengan mahasiswa yang selanjutnya. Nel, apakah boleh saya minta bantuan kepada Safi untuk share screen? Silakan ya. Oh, iya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pada saat ini saya akan mempresentasikan e-Estonia model e-bisnis dan teknologi digital yang digunakan. Negara yang berada di utara benua Eropa ini sudah dalam 2 dekade terakhir sudah mengembangkan teknologi untuk memenuhi setiap kebutuhan manusia. Khususnya yang berhubungan dengan kehidupan bernegara, mereka menyebutnya sebagai digital society. Dikutip dari halaman eestonia.com, negara ini telah menerapkan e-government sejak tahun 1997, kemudian diusul dengan program-program berbasis teknologi digital lainnya yang diluncurkan dari tahun ke tahun, seperti e-tax, Exroot, iVoting, Digital ID, e-health, dan lain-lain. Next. E-Business Register Estonia adalah alat canggih dan aman yang memungkinkan pengusaha mendaftarkan bisnis baru secara online hanya dalam hitungan menit tanpa harus pergi ke notaris atau pejabat lainnya. Sejak 2011, sebagian besar perusahaan telah didirikan secara online menggunakan e-business register. Waktu yang terkait dengan proses pendaftaran telah berkurang dari 5 hari menjadi beberapa jam. Daftar e-bisnis memungkinkan Anda untuk mendaftarkan perusahaan baru secara online, mengubah data dalam daftar bisnis, mengajukan laporan tahunan, memulai daftar anggota untuk partai politik, atau membuat pertanyaan terperinci tentang perusahaan lain. Yang diperlukan untuk mendaftarkan perusahaan Estonia hanyalah kartu ID seluler, atau kartu e-resident dan koneksi internet. Sekian dari saya, terima kasih. Ya. Oke. Saya kira cukup bagus ya presentasi dari ketiga teman Anda. Nah, yang perlu menjadi catatan sebenarnya kalau terkait dengan e-government itu adalah Anda melihat proses bisnisnya gitu ya. Jadi biasanya setiap negara itu punya proses bisnis pemerintahan yang berbeda. Nah, ini contoh untuk Indonesia. Ya. Kalau Indonesia, proses bisnis pemerintahan kita atau apa yang sering disebut e-government atau sekarang istilahnya sistem pemerintahan berbasis elektronik ini. Ya, ada aktivitas utama ya, dan ada aktivitas pendukung. 2 aktivitas. Ya, kalau e-bisnis aktivitas utama dari pemerintahan itu karena fokusnya ke pelayanan masyarakat harus melihat tujuan ya. Tujuan negara Indonesia dulu. Itu Anda bisa lihat di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Itu untuk kesejahteraan rakyat ya, mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Itu tujuannya menyangkut visi misi. Nah, baru kemudian visi misi itu diterjemahkan ke aktivitas. Aktivitas utama pemerintahan kita itu perencanaan. Ya, jadi di negara kita itu
melaksanakan pembangunan untuk mencapai tujuan negara itu dilakukan dengan perencanaan. Ya. Baru kemudian ada operasional, ada monitoring dan pelaporan, ya. Baru ada pelayanan, baru ada evaluasi. Ya, evaluasi, penelitian dan pengembangan. Sedangkan aktivitas-aktivitas yang pendukung itu unsur kepegawaian, keuangan, tata usaha dan kearsipan, koordinasi, teknologi informasi, pengadaan dan pemeliharaan perlengkapan. Jadi dari konsep e-government di Indonesia, teknologi informasi itu hanyalah aktivitas pendukung, ya, bukan aktivitas utama dalam pemerintahan kita. Jadi teknologi informasi itu diarahkan untuk mendukung proses aktivitas utama. Itulah sebabnya kalau ada wali kota yang punya visi misi mencantumkan teknologi informasi sebagai visi misinya, nah dia berarti melebihi ekspektasi dari negara. Ya, karena negara itu mensyaratkan, ini terambil dari Renstratik Kementerian Kominfo, ya. Teknologi informasi itu hanya supporting activities dalam pemerintahan. Nah, kasus kita di Sulawesi Utara itu ada kasus yang sangat spesial karena ada wali kota yang memiliki visi digitalisasi. Jadi teknologi informasi ini dipindahkan sebagai visi pembangunan digitalisasi. Nah itu luar biasa hebat itu. Jarang ada pemimpin di Indonesia yang punya visi seperti itu, ya. Kalau di Sulawesi Utara baru satu-satunya, pertama and only, ya, di Bitung. Karena wali kota itu memiliki visi semua ini jadi didigitalisasikan, ya, seperti itu. Sebagai contoh misalnya kalau modelnya akan melakukan digitalisasi, nah itu berarti mulai dari rencana pembangunannya itu harus digital, ya. Nah, Kota Bitung itu punya rencana pembangunan yang digital. Jadi hampir seluruh proses pelayanan pemerintahan tadi, ya, itu harus dibuat menjadi digital, ya. Ini contoh waktu mendesain Manado Kota Cerdas, ya. Ini model pemerintahannya seperti ini. Jadi, nah kalau di Manado sampai hari ini karena tidak punya visi digitalisasi, hanya visi kota cerdas, e-government itu hanya dianggap sebagai salah satu aspek dalam kota cerdas. Musrembangnya masih manual. Musrembang ini proses perencanaan pembangunan. Kalau di Bitung itu musrembang itu sudah digital, ya. Jadi proses perencanaan pembangunan mereka itu digitalisasi, ada aplikasinya, e-musrembang. Jadi saat akan berdialog dengan masyarakat, mulai dari level RT RW, itu sudah digital di situ mereka. Ya, mereka mengisi usulan-usulan pembangunan itu semua sudah model digital. Nah, musrembang ini disalin ke e-budgeting, kemudian dari e-budgeting itu ada melibatkan DPRD, sesudah itu ada e-project planning. Ya. Ya, ini sekarang kalau e-budgeting dan e-project planning sudah menggunakan SIPD, aplikasi Sistem Informasi Pembangunan Daerah dari Kemendagri. Jadi wajib seluruh kabupaten kota digabungkan e-budgeting dan e-project planning. Tapi prosesnya tetap masih dua aktivitas, ya. Sesudah itu e-procurement, ya. E-procurement ini di Indonesia itu dikelola oleh lembaga tersendiri, ya. Jadi ada bagian khusus dari pemerintahan yang khusus mengelola e-procurement, LKPP kalau tidak salah, ya. Nah, LKPP ini punya perwakilan di setiap kabupaten kota itu, ada bagian pemerintah yang mengurus e-procurement tersendiri mereka, ya, dengan aplikasi tersendiri.
Kita akan lihat sebentar nantinya. Nah, yang masih jarang ada di seluruh pemerintahan daerah itu e-delivery. Ya. Ini kebanyakan masih belum ada. Baru e-controlling juga masih belum muncul ya. Kemarin itu sudah ada Kota Surabaya ya, waktu dipimpin oleh Ibu Risma sudah berupaya untuk membuat 2 aplikasi ini ya. Tapi belum diterapkan secara nasional. Ya, jadi ini untuk riset ini bagus ini. Riset di bidang e-government. Baru e-performance. E-performance saya pikir sudah banyak digunakan ya di level kabupaten kota. Nah, proses-proses utama pemerintahan ini yang kalau dalam konsep e-government itu digitalisasikan kalau di Indonesia. Ya. Ada yang sudah menggunakan itu, ada yang belum. Ya. Baru bisa ditambah dengan aktivitas-aktivitas pendukung lain. Jadi kalau misalnya seperti kemarin ya, Pemkot Manado itu melaunching aplikasi apa yang mereka sebut itu tentang pengelolaan administrasi. Ya. Surat menyurat ya. Itu masuk, itu sangat tepat itu. Karena merupakan salah satu aplikasi pendukung ya dalam aktivitas utama pemerintahan. Tata usaha dan kearsipan. Itu. Nah, itu masih jarang itu di Sulawesi Utara khususnya karena Stanley 15 tahun meneliti e-government gitu. Itu masih jarang itu kabupaten kota yang memiliki sistem informasi terkait di tata usaha dan kearsipan. Ya, setahu saya itu baru Pemkot Manado ya yang punya Kota Manado. Mereka pun baru launching kemarin. Ya. Kabupaten kota yang lain ya, di Sulawesi Utara belum ada tata usaha dan kearsipan. Jadi proses bisnis di situ belum sempat didigitalisasikan. Anda bisa bandingkan tadi dengan presentasi teman Anda tentang e-Estonia yang pertama, si Franciscus ya. Dia menjelaskan tentang layanan-layanan yang apa yang Estonia punya. Nah, kalau Anda lihat di situ, mereka sebagai sebuah negara itu sudah hampir semua proses pemerintahan itu, layanan pemerintah itu sudah digitalisasikan. Sehingga mereka itu, Estonia itu sering langganan juara e-government ya di level internasional. Jadi kalau nyanda Korea Selatan, Estonia ya juara-juara 1 dunia. Amerika, Inggris itu semua ketinggalan karena proses pemerintahan mereka itu banyak yang belum didigitalisasi. Ya kalau Indonesia itu peringkatnya menurun, kita sudah di level 30-40-an sekarang, padahal kemarin pernah di peringkat 20-an dunia gitu. Jadi itu saja yang bisa saya tambahkan terkait dengan proses bisnis yang non profit ya. Kita bicara ini proses bisnis yang non profit, yaitu terkait dengan studi kasus di Estonia ya. Nah, kalau ada pertanyaan saya persilakan.